Oke, kembali lagi bersama aku di sini, Asteria Intia. Hari ini aku akan bahas tentang gamon, gagal move on. Aduh, ini seperti topik yang sangat menarik untuk dibahas. Kenapa sih kita gagal move on, terutama kita yang remaja-remaja, yang menginjak usia 17 tahun ke atas itu, kenapa kita gamon? Sebelum lanjut ke video atau sebelum melanjutkan pembahasan tentang gamon ini, kalau channel ini bermanfaat untuk kamu semua yang gamon, silahkan like, comment, and subscribe ya guys. Oke, berbicara tentang gamon. Siapa sih yang gak pernah gamon, gagal move on? Di dunia ini, saya kira gak ada orang yang gak bisa move on ya. Nah, aku belajar nih guys dari pengalaman-pengalaman aku sebelumnya. Kenapa aku bahas gamon? Karena beberapa hari terakhir ini banyak yang menanyakan, Kak, apa sih obat gamon? Apa sih obat untuk melupakan? Apa sih obat untuk mengikhlaskan? Aku ingin berbagi tips nih guys, dikit aja tentang pengalaman aku mengenai gagal move on. Yang pertama, kalau kita gagal move on itu bisa jadi kita tuh belum selesai sama orang itu nih. Belum selesai artinya kita belum capek mencintai orang yang menyakiti kita. Nah, tanpa kita sadari, mereka bisa menjadi toksik di dalam kehidupan kita. Karena mereka itu adalah benalu yang selalu menyakiti kita tanpa mereka sadari guys. Nah, saran dari aku nih ya, buat yang gagal move on nih. Yang pertama, kita harus mengikhlaskan. Ya meski ikhlas itu sakit ya, nggak mudah ya. Karena aku juga mengalami di pengalaman aku sebelum move on ini. Ya, yang pertama kita harus ikhlas. Yang kedua, kita tidak boleh menyalahkan takdir. Karena kalaupun kita jodoh, kita akan kembali bersatu guys. Gimana pun rintangan-rintangan yang akan kita hadapi. Nah, yang ketiga itu berusaha memperbaiki diri kita, bahwa berusaha memperbaiki dan membandingkan diri kita selagi sama dia dan kita udah sendiri. Nah, bandingkan ketika kamu masih sama dia itu gimana rasanya, dan ketika kamu udah sendiri itu gimana rasanya. Kalau menurut pengalaman aku sih, ketika sama dia aku tuh sering tersakiti, sering ngemis, sering minta waktu, tapi dia nggak ada waktu ya guys. Tapi ketika udah sendiri, wah ini kok luar biasa banget ya bagi aku, karena aku udah berusaha ikhlas dengan segala takdir. Nah, gitu juga kalau kita menghadapi masalah ya. Masalah misalnya masalah tentang ekonomi, masalah keluarga, kita harus terima, kita harus percaya bahwa setiap masalah itu pasti ada jalan keluarnya. Ya guys, aku mau cerita sedikit tentang pengalaman aku move on itu gimana. Yang pertama, aku menyadari bahwa memang ada sesuatu yang tidak bisa dipaksakan dalam hubungan. Makanya kita bisa putus, karena kita nggak bisa komunikasi dengan baik. Yang pertama ya saling egois satu sama lain. Yang kedua, karena kita cewek ini kan kalau kita udah tulus sama seseorang itu, kita nggak akan mudah untuk meninggalkan orang itu pergi. Tapi karena satu alasan dan dua hal yang nggak bisa kita maafkan, contohnya dia main di belakang kita sama perempuan lain, itu salah satu contoh yang nggak bisa dimaafkan guys. Jangan ya, kalau kita udah tahu cowok kita kayak gitu selama kita pacaran, jangan mau dimaafin apapun alasannya. Jangan mau kasih kesempatan satu atau dua, itu akan menyakiti diri kita sendiri dan kita akan sakit dengan sendirinya guys, tanpa kita sadari. Oke, lalu yang selanjutnya, gimana caranya untuk kita move on? Upgrade diri guys, buat mantan menyesal. Nah itu guys yang aku lakukan sekarang ini. Aku nggak ingin buat mantan aku menyesal, tapi aku pengen berwawasan luas, berwibawa tinggi sebagai seorang wanita, bahwa tanda kutip wanita tidak bisa direndahkan. Segimanapun derajat wanita, kita tetap tinggi, karena kita itu berharga guys. Jangan mau direndah-rendahkan hanya karena kita misalnya kita nggak cantik. Upgrade diri kita, setidaknya kita bisa public speaking, atau apapun yang terjadi kita bisa public speaking, atau kita berbagi pengalaman dengan teman-teman kita yang membutuhkan kita, atau apapun yang ingin kita lakukan sesuai dengan hobi yang apa ingin kita kembangkan dalam diri kita guys. Nah kalau aku gitu guys. Dan mungkin beberapa tips tadi boleh banget bantu kalian dalam gagal move on. Nah untuk sekali lagi, kita itu berharga, dan kita itu akan berharga di tangan orang yang tepat. Oke, sekian dulu ya guys untuk video aku kali ini. Terima kasih, tetap ikutin video-video aku selanjutnya. Nanti kita akan bahas mengenai pertanyaan apa yang ditanyakan oleh klien-klien aku mengenai
isi hati mereka atau apapun yang ingin mereka curhat. Thank you guys.